Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari mahasiswa semester 3, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas video tentang ilmu falak yang diampu oleh dosen Bapak Firdaus, SAG, MHI, yang beranggotakan 1. Vivi Arya Astuti, 2. Fauzia Indriani, 3. Elsa Juliananda, 4. Ririn Fitri Hardini. Ilmu falak adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan benda-benda langit, khususnya bumi, bulan, dan matahari pada orbitnya masing-masing. Ilmu falak juga sering disebut sebagai ilmu hisab, perhitungan, ilmu ras, ilmu pengamatan, ilmu mikat batas-batas waktu, serta ilmu hayyah atau keadaan. Ilmu falak memiliki dua ruang lingkup, yaitu ilmu falak ilmi dan ilmu falak amali. Ilmu falak ilmi sering juga disebut sebagai theoretical astronomy, sedangkan ilmu falak amali sering disebut sebagai practical astronomy. Baiklah, saya Vivi Arya Astuti pada kesempatan kali ini akan membahas tentang ilmu hayyah. Ilmu hayyah adalah ilmu yang mempelajari tentang keadaan benda-benda langit. Benda-benda langit merupakan sebutan bagi benda-benda yang berada di langit atau luar angkasa. Benda langit itu berupa bola gas pijar yang dapat memancarkan sinar. Macam-macam benda langit. Yang pertama, matahari. Matahari merupakan salah satu bintang di seluruh jagat raya, dan bintang ini jugalah yang menjadi pusat dari tata surya kita. Bumi dan bersamaan dengan planet lainnya yang ada di satu tata surya bergerak mengelilingi matahari dengan berdasarkan pada orbitnya masing-masing. 2. Bulan. Bulan merupakan satelit dari bumi. Istilah satelit dimaksudkan pada benda langit yang dimana merupakan pengikut planet. Yang ketiga adalah bintang. Bintang merupakan benda langit yang memancarkan cahaya pantulan dari benda lain. Bintang kebanyakan berisi dengan hidrogen, helium, dan beberapa elemen lainnya. Yang keempat adalah planet. Planet merupakan sebuah anggota tata surya yang memiliki ukuran relatif besar dan juga tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri. Pada saat ini, setidaknya 8 planet pada sistem tata surya kita, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang kelima adalah meteor. Meteor merupakan sebuah serpihan benda angkasa yang berupa bebatuan yang memasuki bumi dan sering juga disebut sebagai bintang jatuh. Dikarenakan terjadinya gesekan dengan atmosfer bumi, meteor akan mengeluarkan cahaya saat memasuki bumi. Yang keenam adalah asteroid. Asteroid merupakan sebuah serpihan benda langit yang berupa bebatuan yang padat, dengan bentuk dan ukuran yang bervariasi. Rata-rata, asteroid terletak pada daerah yang disebut dengan sabu asteroid, yang dimana letaknya berada di antara orbit Mars dan juga Jupiter. 7. Komet. Komet merupakan serpihan benda langit yang berbentuk debu dan bola es. Komet juga hanya bisa terlihat saat melintas mendekati matahari dan bisa diidentik dari panjang ekornya yang hingga ratusan kilometer menjauhi matahari. Yang kedelapan adalah galaksi. Galaksi merupakan sekelompok bintang, debu antariksa, gas, dan materi gelap yang luas ditahan oleh gaya gravitasi. Ada galaksi yang berisi jutaan bintang dan bahkan miliaran bintang. Galaksi yang menghimpun tata surya sering disebut sebagai galaksi Bima Sakti yang berbentuk spiral. Saya, Fauzia Indriani, akan membahas tentang ilmu hisab. Hisab secara harfiah adalah perhitungan. Dalam Islam, istilah hisab sering digunakan dalam ilmu falak atau astronomi untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi. Posisi matahari sangatlah penting karena menjadi patok
memudahkan umat Islam dalam menentukan masuknya sholat. Sementara posisi bulan diperkirakan untuk mengetahui terjadinya hilal sebagai penanda masuknya periode bulan baru dalam kalender. Awal bulan menjadi sangat signifikan untuk bulan-bulan yang berkaitan dengan ibadah. Dalam agama Islam, seperti bulan Ramadan, untuk umat Islam menjalankan puasa Ramadan selama 1 bulan. Bulan Syawal, untuk umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bulan Zulhijjah, terdapat tanggal yang berkaitan dengan ibadah haji dan Hari Raya Idul Fitri. Ru'yah hilal adalah kriteria penentuan awal bulan atau kalender Hijriah dengan mengamati hilal secara langsung. Apabila hilal atau bulan sabit tidak terlihat atau gagal dilihat, maka bulan kalender berjalan digenapkan menjadi 30 hari. Kriteria ini berpegangan pada hadis Nabi Muhammad, yaitu berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal. Jika terhalang maka genapkanlah istiqmal menjadi 30 hari. Wujud hilal. Wujud hilal adalah penentuan awal bulan dalam kalender Hijriah dengan menggunakan 2 prinsip. Yang pertama, ijtima. Konjungsi terjadi sebelum matahari tenggelam, atau ijtima ngobil gharib, dan bulan terbenam setelah matahari terbenam. Setelah matahari terbenam, maka pada petang hari tersebut dinyatakan sebagai awal bulan kalender tanpa melihat berapapun sudut ketinggian bulan saat matahari terbenam. Ruqyat global. Ruqyat global adalah kriteria penentuan awal bulan Hijriah yang menganut prinsip bahwa jika satu penduduk melihat hilal, maka penduduk seluruh negeri berpuasa, dalam arti lurus telah memasuki bulan Hijriah baru, meski yang lain mungkin belum melihatnya. Prinsip ini dipakai oleh Hizbul Tahrir Indonesia. Kalender Masehi. Kalender Masehi adalah sistem kalender yang paling banyak digunakan pada masa sekarang. Kalender Hijriah. Kalender Hijriah adalah penentuan tanggal awal bulan yang berkaitan dengan ibadah dan hari penting lain umat Islam. Dinamakan kalender Hijriah adalah karena tahun pertama kalender ini terjadi peringatan hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, yakni pada tahun 622 Masehi. Perkenalkan, nama saya Ririn Fitri Hardini. Salat adalah ibadah yang wajib dikerjakan tiap muslim yang sudah balik dan berakal. Rasulullah dalam sebuah hadis menegaskan bahwa salat sebagai tiang agama. Salat juga merupakan rukun Islam kedua setelah bersyahadat dan amal pertama setelah iman yang dihisab pada hari akhirat. Setiap muslim diwajibkan sholat 5 waktu sehari semalam, yakni zuhur, asyar, maghrib, isya, dan subuh. Dari 5 sholat yang difardukan tersebut mempunyai waktu masing-masing. Waktu sholat zuhur. Waktu sholat zuhur dimulai saat matahari tergelincir dan berakhir setelah bayangan setiap sesuatu berukuran sama dengan aslinya ditambah bayangan yang muncul saat matahari tergelincir. Waktu sholat asar.
Permulaan waktu asar adalah adanya kelebihan bayangan dari bayangan yang sama dengan bendanya. Akhir waktu sholat asar secara ikhtiar adalah saat panjang bayang-bayang suatu benda mencapai 2 kali lipat dari benda aslinya, sedangkan secara jawas waktu asar berakhir ketika matahari terbenam. Dalil yang menunjukkan waktu asar adalah dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang sempat mengerjakan 1 rakaat sholat subuh sebelum matahari terbit, maka ia tetap mendapati sholat subuh di dalam waktunya. Barang siapa yang sempat mengerjakan 1 rakaat sholat asar sebelum matahari terbenam, maka ia telah mendapati sholat asar di dalam waktunya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian waktu sholat maghrib. Waktu sholat maghrib itu hanya 1, yaitu mulai matahari terbenam ditambah beberapa saat untuk mengumandangkan azan, berwudu, menutup aurat, sholat maghrib, dan sholat 5 rakaat. Pendapat itu dikemukakan oleh Imam Syafi'i dalam qaul jadidnya, sedangkan dalam qaul qadimnya ia berpendapat waktu sholat maghrib itu memanjang hingga hilangnya awan merah. Selain itu juga dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, waktu sholat maghrib adalah selama awan belum menghilang. Hadis riwayat Muslim. Kemudian waktu sholat isya. Permulaan waktu isya adalah hilangnya awan merah. Akhir waktu ikhtiar sholat isya adalah sepertiga malam. Sedangkan akhir waktu jawaznya adalah sebelum terbit fajar kedua. Dalil yang menunjukkan waktu sholat isya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ingatlah bahwa sesungguhnya tidak ada kelalaian pada orang yang tidur. Sesungguhnya lalai itu terdapat pada orang yang tidak mengerjakan sholat sampai datang waktu sholat berikutnya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian waktu sholat subuh. Permulaan waktu sholat subuh adalah munculnya fajar kedua. Akhir waktu ikhtiar sholat subuh adalah munculnya suasana remang-remang, sedangkan akhir waktu jawaznya adalah munculnya matahari. Dalil yang menjelaskan tentang waktu sholat subuh adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Musa al-Asy'ari seperti yang telah kami kemukakan. Mahasiswa Hukum Keluarga Islam yaitu Elsa Juliananda. Di sini saya akan melakukan pencekan arah kiblat dengan menggunakan metode arah bayangan kiblat dan pakai kompas. Baiklah, di sini terdapat bahwasannya dalam kompas sudah terdapat di sini utara, di sini selatan, di sini barat, di sini timurnya. Azimut Padang terletak pada 294,7. Coba dilihat garis yang saya tunjukkan. Bahwasanya yang kita lihat ya, itu sudah menunjukkan kepada arah kiblat yang selama ini dipakai oleh Masjid Raya Nailul Sa'dah. Di sini juga sudah saya bentangkan tikar yang sesuai dengan arah kiblat yang saya lakukan di kompas tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falannuwalliyannaka qiblatan tarduha fawalli wajhaka satral masjidil haram wa haythu ma kuntum fawallu wujuhakum satrah fa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu min rabbihim wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Yang artinya,
kami melihat wajahmu Muhammad sering mengadah ke langit, maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Dan sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil tahu bahwa pemindahan kiblat itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Baiklah, di sini terdapat surat Al-Baqarah. Dari kandungan surat Al-Baqarah ayat 144 ini dapat saya simpulkan bahwasanya Nabi Muhammad selama ini menghadapkan wajah dari ke arah Masjidil Haram, yang dimana itu adalah kiblat yang dilakukan untuk sholat oleh Nabi Muhammad. Dan di situ jika kita melakukan kesalahan untuk menghadap ke arah kiblat, bahkan tidak menyentuh tanah haram, itu kita sudah melakukan arah kiblat yang salah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Baiklah, di sini saya sudah melakukan pengamatan kompas sebetulnya. Yang telah saya ukur tadinya utara di sini, selatan di sini, barat di sini, dan timur di sini. Karena Padang memiliki kedudukan 200 karena Padang memiliki azimut kiblat 294,7. Di sini saya telah mengecek di mana pada 294,7 yang terdapat di Padang, dan alhamdulillah di Masjid Raya Nailus Sa'dah arah kiblatnya sudah benar. Dan di sini pada jadwal waktu sholat yaitu bayang kiblat pada Februari tanggal 7 yaitu bertepatan pada hari Ahad, yaitu bayang kiblat kita pada pukul 10.15.06 detik, dan sekarang sudah menunjukkan pukul segitu, dan ternyata alhamdulillah bayang kiblat kita sudah sesuai pada Masjid Nailus Sa'dah tersebut. Bagi teman-teman yang sudah menonton, jangan lupa untuk di-like, komen, share, and subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.